Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'il amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin wa adkhilni min warathati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimah, alhamdulillah pada petang ini kita mengakhiri episode lakonan kita sepanjang hari tadi. Semoga anggota tubuh badan kita yang merupakan amanah Allah, sebagaimana disampaikan dalam khutbah Jumat semalam, tubuhku amanahku, semoga sepanjang hari tadi berkurang ataupun tidak sama sekali kita lakukan anggota tubuh kita ini untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk menzalimi orang lain. Sebab saya ulang-ulang, dosa dan kesilapan kita yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat dan ampunan. Sebesar apapun dosamu, kalau kau datang menghampiri aku, kata Allah, walaupun kalian membawa dosa sebanyak butiran pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, sebesar gunung Uhud sekalipun, ampunanku, maafku lebih luas, lebih besar dari kesalahan insan. Namun jarang kita sadari apabila anggota tubuh kita ini yang merupakan amanah Allah, mulut kita menyakiti, mempermalukan, merugikan, menzalimi, memfitnah orang lain, menghina orang lain. Ini Allah tidak ikut campur, tetapi kita harus jumpa dengan orang itu, memohon maaf dan ridhonya. Kalau ada hartanya, miliknya, kita ambil tanpa kebenaran, dengan tipu hela, dengan berhutang tak berbayar misalnya, dengan merampas, ini juga tidak akan selesai. Allah lepas tangan, tetapi kita harus jumpa dengan orang yang kita zalimi tersebut. Inilah yang kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang sudah banyak beristighfar, memohon ampun, sembahyang sunat tasbih, sembahyang tahajud, ya, itu permohonan ampun yang berkenaan antara hamba dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi kesilapan, kezaliman terhadap sesama, jangankan kepada sesama manusia, hewan, ternak, fauna, tumbuh-tumbuhan, jangan kau rusak, jangan kau sakiti, jangan kau zalimi. Masya Allah, kalau kita nak merenung tuan-tuan, seenaknya kita melempar pokok mangga, seenaknya kita melempar pohon-pohonan, luka dahannya, tetapi tengok dia tidak membalas, bahkan dibalas dengan kebaikan. Dia jatuhkan buah tadi untuk kita nikmati. Kita
mengucapkan bismillah, menyembelih hewan. Masya Allah, hewan tadi tidak meronta-ronta, dia pasrah. Maka saya pernah mendengar, tuan-tuan, nelayan-nelayan di Jepun sana, ketika dia akan memotong ikan-ikan yang besar-besar didapat itu, banyak-banyak dia meminta maaf dengan ikan tadi. I'm sorry, maafkan saya karena saya harus nyayat dagingmu. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita asyik dihasut untuk penuh kebencian. Kita dihasut untuk saling karena tak sepahaman, karena tak semazhab, karena tak seakidah konon. Saling benci-membenci, bahkan saling bunuh-membunuh. Ajaran Islam tidak demikian. Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama cinta. Islam adalah agama kasih sayang. Sebab setiap kita selesai menunaikan sholat, kita bersumpah itu, berikrar. Tapi karena kita tak paham, kita tak menyadarinya. Apa dia sumpah kita? Kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ikrar. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah, berkah Allah tercurah untuk kamu. Ke kanan, ke kiri. Berarti orang yang sholatnya benar, setelah dia keluar dari masjid, di pasar, di kilang, di pejabat, di mana saja, dia selalu berikrar, penebar keselamatan, penebar cinta, penebar kasih sayang. Bahkan sekecil-kecilnya iman, kamu menyingkirkan duri agar orang lain tidak terpijak, agar orang lain tidak terluka. Itu sekecil-kecilnya iman. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan ini, mari sama-sama kita selalu, kalau kita mendoakan arwah, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Semoga rahmat Allah senantiasa bersama kita. Rahmah, rahimah, kasih sayang Allah. Bagaimana? Apa tindakan kita? Apa perbuatan kita agar kasih sayang Allah, rahmat Allah tercurah untuk kita? Saudara-saudaraku sekalian yang megang handphone, yang ada ayat Quran, coba rujuk surah Al-Furqan, surah ayat 63 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang bermaksud, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan kalimat salam, salam, salam. Kadang-kadang kita alergi kalau ada dari saudara kita yang beragama lain mengucapkan salam, ya. Padahal mereka lebih dulu itu, kita salam sama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, damai. Apa maknanya ini tuan-tuan? Adapun hamba-hamba Allah yang pengasih, artinya hamba Allah yang akan mendapat rahmat Allah, agar kasih sayang Allah tercurah untuk kita, adalah siapa dia? Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Berjalan di sini jangan kita terjemahkan berjalan lebih macam begitu, ya. Tapi hati busuk, jalan macam nunduk, tapi pikiran kotor. Jalan lebih itu kurang energi, kurang vitamin. Itu bahasa metafor.
Maksudnya orang yang berjalan di muka bumi ya dengan rendah hati, artinya ketika dia meniti hidup dan kehidupan, ketika dia berinteraksi di tengah masyarakat, di mana saja dia selalu rendah hati. Rendah hati, tawadhu. Tawadhu tadi bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, perhatikan itu, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Tawadhu juga orang yang siap menerima kebenaran, walaupun datangnya kebenaran itu dari orang siapa yang menyampaikan. Tak kisah apakah dari murid kita, apakah dari istri kita, apakah dari anak kita, apakah dari kawan kita. Kalau itu merupakan kebenaran, dia tawadhu, sami'na wa ata'na. Lawan dari tawadhu adalah takabbur. Takabbur adalah degil hatinya, tidak mau menerima kebenaran, karena yang menyampaikan kebenaran itu bukan geng dia, bukan tok guru dia, bukan kelompok dia. Walaupun hati nuraninya sudah mengakui itu benar, tapi tertutup, tercover. Ya, maaf kalau kita bercakap soal kafir lagi tuan-tuan, ya, bukan identity, tapi perilaku. Menutup, tidak siap open minded, tidak siap membuat reform. Setelah maklumat-maklumat datang, dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dipahaminya selama ini. Sedangkan perkembangan zaman, Islam harus relevan sepanjang zaman sampai di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, apabila ada orang jahil, jahil di sini diterjemahkan bodoh, jahil di sini diterjemahkan orang-orang yang jahat, yang tidak mau menerima kebenaran. Apabila diajak, dihasut, ya, diprovokator, ya, maka mereka mengucapkan salah, saya tak nak ikut campur. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, orang di sana, di negeri sana bergaduh, kita ikut-ikut emosional. Ya, padahal kita di sini patut kita menjaga kedamaian. Jangan sampai gara-gara kita beragama, ya, dijadikan momen untuk saling membenci, saling bergaduh, saling berperang. Sebab Islam itu berani meminta maaf, berani memaafkan, berani menerima kebenaran agar terciptanya suasana damai. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, agar kita mendapat rahmat Allah, agar kita dikasih sayangi oleh Allah, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Menghabiskan waktu malamnya bukan lepas fardu isya terus tak tidur-tidur sampai subuh, bukan begitu. Ya, kalau dibuat itu macam, insya Allah 5 malam buat terus berturut-turut demam, 7 hari panggil ambulan masuk hospital. Ya, sebab malam di sini tuan-tuan dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam, bukan sepanjang malam ya. Nah, sebagian malam boleh lepas ba'da isya, boleh pertengahan malam kita tidur dulu, boleh juga kita sudah jaga pukul 4, pukul 4:30 menjelang subuh, artinya kita bangun. Apa yang kita lakukan? Ya, bersujud. Mereka bersujud dan berdiri. Artinya, kalau dalam hukum fikih dia menunaikan ritual sholat malam. Tapi kalau amalan sosial di tengah malam dia berdiri dan bersujud, artinya dia tetap melakukan aktiviti, mungkin overtime, mungkin mencari nafkah. Berdiri di sini adalah melakukan aktiviti, yang bersujud di sini walaupun di malam hari ketika kita sebagai pekerja misal tak ada penyelia,
tak ada bos, ya, dia bersujud, artinya dia tetap mematuhi peraturan, mematuhi hukum tata sujud, peraturan-peraturan. Sebab banyak kita ini sujud boleh tahan, anggota tubuh kita sujud boleh tahan, tapi implementasinya, terjemahannya, banyak kita maaf kalau ada bos pura-pura rajin, ya, begitu bos tak ada merdeka, ya. Orang yang bersujud, baik dia tengah malam, maksudnya ketika sunyi sepi, ya, di siang hari, buah dari sujud tadi nampak. Ada ayat yang lain, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di kening mereka, di dahi mereka nampak bekas tanda-tanda sujud. Tanda sujud di sini maknanya didikan sujud dalam sholat tadi berbuah di dalam akhlaknya. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, traffic light. Tak ada kamera, tak ada polis trafik. Ini mulai lampu kuning, tak ada orang, ya. Ini buah dari sujud tadi nampak, dia patuh. Tapi walaupun sujudnya hebat, tapi setelah di luar sujud, entry tak mau entry, main serobot, ya. Lampu merah mencabar, kena saman lah, ya. Artinya sujud ini tadi tidak berbuah di dalam akhlak. Betapa banyak umat Islam yang begitu, sujudnya boleh tahan, ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah, di sini bagus. Kalau entry, kalau kita ke sana, mentang-mentang dia ada kedudukan sedikit, maju dia, serobot sana, serobot sini. Buah sujudnya tidak berbuah, buah sujudnya tidak berbekas. Jadi sujud di sini tuan-tuan, undang-undang, peraturan-peraturan yang telah kita sepakati bersama, patuh walaupun tak ada yang melihat, walaupun tak ada yang hukuman kena saman, ya. Kita ini tuan-tuan, kalau nak ngetes buah sujud kita, yang suka drive, yang suka mandu, kita tengok setelah dia keluar dari Tambak Johor nak pergi Batu Pahat, nak pergi KL, ya. Kalau dia, kat sini betul kan, tak boleh lebih dari 90, 110. Sampai sana dia sombong, dia lepas gerak, 300 ringgit tak kisah, 500 ringgit tak kisah, dia kejar. Nah, berarti kita di sini bukan karena iman, karena takut kena saman. Jadi buah sujud tadi di mana saja kamu berada, nampak simahum fi wujuhihim min athari sujud. Saudara-saudaraku sekalian, sebab pengalaman pribadi saya pernah itu jam masih tahun 80-an 90-an lah, saya dibawa dari sini, dari Jurong East pergi KL. Masya Allah, ya, dia siapkan uang ringgit, kena saman tak apa Ustaz, kata dia. Dalam hati saya saman, tapi kalau mati urusan belum selesai lagi kan. Kalau accident dia pecut cuma 3 jam setengah sampai KL, dia lepas gerak. Nah, kalau kat sini macam betul, ya. Nah, artinya kita hipokrit, tidak sesuai, baik di tengah orang ramai maupun tempat sepi, baik ada ancaman undang-undang maupun di luar ancaman undang-undang, dia selalu patuh dan taat, berkomitmen, jujur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dan kalau ritualnya kita sholat malam, ya, artinya tarawih itu sholat santai, sembahyang senang lenang, bukan gedebak nak kejar 23 rakaat itu kan, ya. Kadang-kadang imam belum habis lagi kat belakang, amin, ya. Padahal kita dalam membaca Al-Fatihah itu kita harus beradab, satu ayat satu napas, satu ayat satu napas. Tuan-tuan dan puan sekalian, sholat malam ini kalau boleh biasakan. Lebih-lebih kita yang sudah asar hidup ini, sudah asar menjelang maghrib, ya, rajin-rajinlah bangun malam. Walaupun tak 23 rakaat, walaupun tak 11 rakaat dengan witir, minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir sudah memadai. Syukur-syukur kalau kita ikut hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha,
baginda Rasulullah SAW menunaikan sholat malam tak lebih dari 11 rakaat dengan witir. Bahkan dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW belum tak tidur sebelum dia menunaikan sholat sunat witir. Sunat witir itu minimal 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, semampu kita. Yang penting jumlahnya ganjil. Tapi pada umumnya kita menunaikan sholat sunat witir 3 rakaat. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, apa doa ketika sholat malam? Ya, banyak jenis-jenis doa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun yang diajarkan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Tapi diantaranya ini ayat yang ke-65, ketika dia berdiri sujud di waktu malam, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Apa dia maksudnya? Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, doa yang dianjurkan ini doa taubat, doa minta ampun, doa perlindungan. Jangan sampai kita terpeleset, tercebur ke dalam neraka Jahannam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, boleh dengan sayyidul istighfar, boleh dengan istighfar, boleh sesuai dengan ini, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya, atau dengan cakap Melayu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab Jahannam. Ikuti terjemahan ayat ini. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat kediaman. Kemudian di siang hari, tuan-tuan, apa dia? Malam engkau bagaikan orang yang zuhud, merintih dan menangis. Di siang hari engkau gagah seperti kuda perang. Apa artinya? Di siang hari jangan memalas. Sebab banyak tuan-tuan pengalaman kami di pesantren-pesantren, ya, aduh, malam bertahajud ramai-ramai. Tapi ketika time produktif, saat orang bekerja pukul 10, pukul 11 siang, masih tidur, masih pakai sarung, malas-malasan. Ini tak kena ini. Ya, sebetulnya walaupun kita malam bertahajud, kalau boleh jangan tunjuk-tunjukkan orang, konon-konon mengantuk, konon-konon lembek, agresif, bekerja keras. Ya, nanti ada waktu rehat selepas sholat zuhur misalnya. Jangan kita pamerkan yang konon-konon kita banyak sembahyang malam sehingga di siang hari kita malas, tidak produktif. Ya, saya membuat reform di tempat saya sana, tuan-tuan. Sebab banyak pendidikan anak-anak kita malam bangun, rajin sholat, zikir, selawat, tapi begitu pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11 masih tidur, masih pakai kain sarung lagi, ya. Sementara itu jam-jam produktif, jam-jam berkarya, jam-jam beramal soleh, ya. Sebab ada suatu ketika, tuan-tuan, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an senyap-senyap datang ke masjid. Time pukul 9, 10, 11. Ketika itu ditengok ada seorang anak muda sedang zikir, sedang baca Quran, zikir, baca Quran, doa. Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an menghampiri pemuda tadi. Setelah dia selesai, ditegurlah oleh Amirul Mukminin, wahai pemuda, setahu saya awak sudah punya bini, sudah kahwin. Siapa yang bagi makan bini awak? Nah, kira-kira begitulah terjemahannya, ya. Maka si pemuda tadi menjawab, alhamdulillah ya Amirul Mukminin, memang betul saya sudah beristri, saya sudah punya anak. Alhamdulillah,
yang bagi makan anak saya, bini saya, abang saya. Kerja kat mana abang? Berniaga kat Gelang, misalnya gitu kan. Jadi yang menafkahkan anak istrinya itu orang lain, abangnya berniaga. Maka baginda Sayyidina Umar, maklum Sayyidina Umar orangnya tegas. Saat ini, time sekarang ini, bukan time dalam masjid, keluar. Saat ini time mencari nafkah, mencari rizki, keluar. Dihalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, artinya apa? Orang yang berniaga, orang yang bawa teksi, orang yang kerja buruh, orang yang di lautan cari ikan untuk menafkahkan anaknya, itu ibadah yang paling mulia. Sebab baginda Rasulullah SAW 15 abad yang lalu sudah pernah mensinyalir, memprediksi, aku takut umatku nanti akan ditimpa satu penyakit. Lalu para sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Penyakit malas, al-kasali. Nah, ini mari kita perbaiki image Islam kita tuan-tuan. Etos kerja kita, semangat kerja kita. Apalagi kalau di bulan Ramadan, macam nak pingsan, ya, sudah malas betul anunya. Suaranya pun sudah berubah. Ya, padahal tuan-tuan dan puan sekalian, faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Orang yang malas, maka baginda Rasulullah SAW sudah memprediksi umatnya akan banyak ditimpa satu penyakit yang namanya al-kasali, penyakit malas. Diajarkan sepotong doa. Saya yakin tuan-tuan sudah hafal. Doa ini populer. Yang konon doa ini kalau kita banyak hutang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di situ ada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, malas. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bijaklah kita membagi energi, membagi masa, membagi waktu supaya kita agresif, bekerja, bergerak. Kalaupun kita yang sudah pencen-pencen begini, walaupun kita tak bekerja makan gaji, banyak aktif menggerakkan anggota tubuh kita. Apakah dengan berjalan kaki, dengan senam, ya, misalnya kita pelan-pelan naik tangga, turun tangga untuk melatih jantung kita. Sebab kalau kita banyak malas, banyak diam, penyakit semakin mudah datang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Selain menunaikan salat malam, selain beraktiviti di dalam malam hari, apa dia? Orang yang akan mendapat kasih sayang Allah itu adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Itu adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Artinya apa tuan-tuan, perempuan? Itu yang kata saya tadi, ya, malam banyak merintih, banyak mengadu kepada Allah, di siang hari kita agresif, kemudian kita menebar kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, berbagi nikmat, berbagi rezeki dengan menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah, tapi dengan syarat jangan berlebih-lebihan, jangan pula terlalu kikir. Ya, saya ambil contoh ya, kita di sini misalnya ya dapat uang CPF, entah uang jual rumah, misal ya, katakanlah 200.000. Misal contoh, tak boleh kita kasihkan semua, habis, tak apa. Jadi awak biar nanti tumpang kat masjid itu pisah saja, tak ada rumah apa-apa ke dana. Ini bahlul namanya ni. Ya. Maknanya sebagian, ya, kalau 200.000 misalnya 10%, 20.000 kita bagi-bagikan siapa-siapa yang berhak menerima. Maksudnya jangan terlalu boros dan jangan terlalu kedekut, ya. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau saya pribadi zakat mal memang 2,5%, tapi saya sudah berazam dengan Allah, kalau saya dapat rezeki 10%,
saya sedekahkan. Saya tidak mau mengira lah ini belum cukup nisabnya, ini belum cukup ukurannya. Ya tak payah berkira dengan Allah. Nanti kita nampak rezeki tuan-tuan. Rezeki di sini bukan uang ringgit saja. Kesehatan, ya. Dijauhkan dari bala bencana, ya. Dibahagiakan rumah tangganya. Orang yang selalu berazam, bertekad tiada hari tanpa sedekah. Jadi saya tak mau cakap tak serupa bikin, tuan-tuan. Saya mengajak orang bersedekah, tetapi saya juga harus buktikan, saya juga harus jalankan. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang akan mendapat kasih sayang Allah, di samping dia malam, dia tadi tidak sombong, dia tadi selalu ingin menciptakan suasana damai dan harmoni. Malam dia beraktiviti, apakah dengan ritual, apakah dia sip kerja malam, itu juga ibadah. Kemudian hasilnya dia bagikan sebagian, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kedekut. Kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa 'azama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang nak mendapatkan itu kasih sayang Allah, ya, yang pertama lanjutannya dia tidak melakukan syirik. Melakukan syirik ini, tuan-tuan, puan-puan, tauhid ini memang kita melazimkan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi orang yang akidah yang syirik, yang menjaga syirik, dia menjaga marwah. Dia menjaga marwah. Karena dia semata-mata mengharap pertolongan Allah. Memang lewat manusia, tapi dia di dalam mendapatkan untuk mempertahankan kehidupannya, dia selalu menjaga marwahnya. Dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Apa maksudnya ini, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ada bertugas sebagai polis, pencegah penjenayah, tentera, membela bangsa dan negara, ya, kita harus melawan musuh. Kalau kita terbunuh, kalau kita tidak bunuh dia, kita terbunuh. Nah, maka boleh kita melakukan pembunuhan ini karena dilandasi undang-undang, mendapat kebenaran, ya, karena tugas kita sebagai tentera misalnya, sebagai polis yang pencegah jenayah, dia melawan, ya, itu boleh dibenarkan. Tapi kalau kita membunuh saja-saja, alhamdulillah kita aman di sini, syukur tuan-tuan, syukur di sini. Kalau ke tempat sana, ya, gara-gara hutang piutang sikit, bawa barang, ya, gara-gara politik, bunuh-membunuh, ya. Nah, jadi inilah karena ajaran Islam tadi tidak dihayati inti ajaran Islam tadi, ya. Maaf kadang-kadang berbeza pahaman saja saling membenci, ujung-ujung saling bunuh, ya. Padahal tuan-tuan dan puan sekalian, di ayat yang lain menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan banyak nyawa. Membunuh satu nyawa sama dengan seperti membunuh banyak nyawa. Ini membunuh fisik. Tapi ada lagi, tuan-tuan, kita tidak membunuh fisiknya, tapi kita menghancurkan masa depannya, kita menghancurkan nama baiknya dengan fitnah. Ayat Quran berkata, ayat Quran menerangkan, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hati-hati. Mungkin kita tidak membunuh fisik, tapi mungkin 20 tahun yang lalu mulut kita pernah menebar fitnah kepada seseorang. Orang tadi hancur masa depannya, orang tadi rusak nama baiknya, karirnya, penghasilannya, gara-gara fitnah kita, tuan-tuan. Nah, itu kata saya tadi, harus jumpa sama orang itu, tuan-tuan. Tak cukup dengan istighfar, ya.
Mungkin kita memfitnah istri kita, memfitnah suami, memfitnah jiran, memfitnah teman sekerja kita, ya, lebih kejam dari pembunuhan. Sementara kita sebaya minta ampun, cuma tasbih, ya, selesaikan dulu perbuatan fitnahmu tadi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahaya sekali, ya. Apalagi zaman sekarang, tuan-tuan, kalau nak fitnah itu paling mudah, ya. Semakin canggih, SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, macam-macam, ya. Oleh sebab itu jaga, jangan sampai amanah nikmat Allah yang saya kata, yang khutbah Jumat semalam, ya, handphone Anda itu amanah, ada internet, ada wifi, itu amanah. Jangan kamu salah gunakan, jangan kamu untuk menyakiti dan berbuat kezaliman. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian wala yaznu, jangan, yang tidak berzina. Aduh, masya Allah, ya, zina ini banyak sekali, tuan-tuan, ya, peluang-peluang untuk berzina. Sedikit, ya, saya nak perbaiki, ya. Kalau boleh poligami itu memang confuse, perlu kita perhatikan. Rasulullah hanya satu kali saja dengan anak dara, yang lain dengan janda-janda yang sudah berumur dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Tapi di sini tidaklah, ya. Kalau di tempat saya selalu saya cakap, kalau orang kawin lebih satu selingkuh. Kalau macam itu Nabi kita selingkuh dong. Selingkuh itu yang mengadakan hubungan seksual, tapi dia pengecut, tidak berani dinikahi sembunyi-sembunyi. Pelakor, perebut istri orang, laki orang. Lah kalau gitu ummul mukminin bermadu. Nah, ini harus perbaiki ini. Jangan sampai kita nak mengharapkan syafaat Nabi, tapi di sisi lain kita mengecewakan baginda Rasulullah SAW dan ummul mukminin yang lain. Nah, ini bab lain lah, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, hindari zina. Dan barang sesiapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat hukuman yang sangat berat. Kemudian dalam ayat yang ke-69, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Na'udzubillah. Orang yang membunuh, menebar fitnah, orang yang melakukan perzinahan, ya, akan diberi azab yang berat dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Tapi tuan-tuan tengok ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70, Masya Allah, Allah membuka harapan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ini ayat yang ke-70, Allah membuka harapan, memberi peluang, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, maaf, ya, maaf kalau kita pernah melakukan zina, ya, kalau kita pernah menebar fitnah sampai orang itu menderita, ya, ada peluang bertaubat. Tapi bertaubat di sini, tuan-tuan, dan harus beriman. Sebab banyak orang punya ilmu, tuan-tuan, ilmunya hebat, PhD, doktor, profesor, banyak, tapi belum tentu dia punya iman. Iman ini mahal. Iman didapat bukan dari sekolah, tapi dari hidayah. Ya. Iman itu apa dia, tuan-tuan? Ya. Berkali-kali saya sampaikan, orang yang beriman itu mulutnya, artinya apa dia? Komunikasi, interaksinya di tengah masyarakat, tangannya tidak
menyakiti orang lain, membuat aman orang lain. Kemudian harus disertai dengan amal kebajikan. Jadi taubat di sini bukan setakat astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Bukan dengan mulut saja, tapi minta ampun, kemudian dengan iman, kemudian diiringi dengan amal-amal kebajikan. Ya, berbuat baik, bersedekah, tolong orang, selamatkan orang. Misalnya yang kata saya tadi, ada lubang bakal orang masuk terjerumus, kita selamatkan dia. Ya, ada, maaf ya, ini gurau ya, ada perempuan cantik, kita tuntun menyeberang jalan. Nah, ini belum ikhlas. Yang dimaksud tadi ada orang yang tanpa pamrih, ya. Nah, jadi berbuat kebajikan sampai, maaf tuan-tuan, pernah saya mengalami sendiri di masjid kita sini, tapi saya tak nak sebut. Saya masuk dalam tandas, tiba-tiba, masya Allah, tak diplas, kotor, bahkan najis masih kat situ. Ya, ayo. Jadi saya, ya Allah, aku punya dosa mungkin. Kenapa sebanyak bilik ini aku masuk dalam bilik ini? Ya. Nah, jadi berbuat amal kebajikan tak payah komplain, tak payah ngadu ke sana ke sini nyalahkan noja. Ya Allah, ini ada peluang aku untuk berbuat kebajikan. Kita pelas, kita bersihkan. Ya. Ini tidak, saudara tak nak bersihkan, komplain pula. Ya. Ujung-ujung noja kena pecat. Ya. Jadi ini tidak iman. Kalau kita punya iman, ya. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, banyak berbuat amal soleh. Amal soleh itu berbuat kebajikan. Ya, banyak. Ya, begitu kita keluar dari masjid, sampai di sini saja dalam masjid ini pun banyak, ya, amal kebajikan. Ya. Kalau kita tengok ada sampah, ya, macam saya tengok, maaf saya, ini kan betapa cantiknya ini kayu jati ini kan. Ya. Tapi kan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Apa salahnya digosok supaya tetap mengkilat? Itu pahala amal kebajikan itu, ya. Jadi luas. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi maka kejahatan mereka, dosa-dosa mereka, keburukan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ayat yang ke-71, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang sesiapa yang bertaubat dan mengerjakan amal kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi tuan-tuan, taubat di situ bukan hanya ucapan di mulut, tapi diimplementasikan dalam perbuatan, rasa penyesalan, minta ampun, kemudian kita iringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, berbuat kebajikan. Kalau boleh, perbuatan baik kita tadi menimbulkan manfaat yang dirasakan oleh umat manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Siapa lagi hamba Allah yang akan mendapat kasih sayang Allah adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Artinya jauhi dari suka bohong, suka dusta, ya. Jadi kesaksian palsu ini bukan di mahkamah saja. Hari-hari kita ada cobaan, dugaan kita nak berbohong, ya. Terutama maaf, yang hari-hari kadang-kadang kita tak sedar bohongi istri, ya. Itu buat kesaksian palsu. Kalau dulu tuan-tuan, saya pernah dikomplain dengan jamaah karena saya buka rahasia
di depan pengajian muslimah, puan-puan, ya, kadang-kadang handphone tadi boleh bohong. Macam mana? Dia sudah balik kerja, tapi dia pergi Batam, misalnya ya, tapi dia ngaku kerja. Dengar ringtone-nya. Kalau dia masih kat Singapura, trut 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 gitu kan. Tapi kalau dia kat Batam, tut tut tut. Nah itu, bermakna dia bohong. Dia tak ada kat Singapura, dia ada kat Batam. Kalau dia kat Malaysia, ya, kalau kita dial dia, tut 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 tut. Nah kalau dia ngaku kat Singapura, bohong, dia ada kat Malaysia. Ini dulu, tapi sekarang dah canggih. Kalau nomor kita Singapura, walaupun kemana ujungnya tetap panggilannya nada Singapura. Kalau dulu, ya, telefon manual dulu, masih zaman Nokia apa itu tak boleh bohong, tuan-tuan. Ya. Tapi kadang-kadang kita bohong juga dengan handphone ini. Ustaz, dekat mana Ustaz? Dah dekat ni, dah depan rumah. Padahal masih belum berangkat lagi kan. Ya. Nah hati-hati. Itulah apa yang kita miliki, itu amanah, harus diminta pertanggungjawab. Apapun yang kita miliki, uang, harta, badan kita, teknologi yang kita miliki, itu amanah. Amanah jangan disalahgunakan. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya tuan-tuan, maaf ya, kalau kita duduk-duduk sembang-sembang sekali dua kali, ya, setengah jam, okeylah. Tapi kalau sembang-sembang sampai 3 jam, 4 jam, isteri telefon, bang, mana bang? Jawab, ya. Kadang-kadang sembang-sembangnya tadi pun cakap yang buang-buang masa, yang buang-buang karen. Lebih baik tinggalkan, ya. Lalu kita menjaga kehormatan. Dan satu lagi tuan-tuan, apabila kita duduk di majlis orang mengumpat, kita duduk dengar, ya. Kata Nabi, tinggalkan. Kalau kamu dengar juga, ya, kan yang dicakap itu betul. Kata Nabi, itulah mengumpat. Kalau tak betul yang dicakapkan, kita ikut dengar, merokok kat situ, kita pun terbabit kat situ. Lebih baik kita hindari, ya. Apalagi kita lepas solat isyak gini, setelah kita kerja, rehat, anak dan isteri anda haus dengan kasih sayang, haus dengan perhatian kita. Jangan buang-buang masa, lepak-lepak, ya, kecuali kalau urgent, ya, misalnya ada suara, ada perbincangan yang penting, ya. Tapi kalau saat kita rehat, saat bercengkerama dengan keluarga anak istri, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang yang akan mendapat kasih sayang Allah tadi, yaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Artinya apa tuan-tuan? Orang yang akan mendapat kasih sayang Allah tadi, kalau dia diterangkan dengan ayat-ayat Allah, dia akan senang mendengarnya, ya. InsyaAllah sudah kasih warning, sudah masuk waktu sholat isya. Nanti kita kalau ada umur, ada rezeki, kita jumpa lagi di Sabtu hadapan. Doa terbaik saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan ridha, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.